赶快交出九节剑！楚阳，休得猖狂！九节剑剑是，九节剑是我的。哪里走？永远得不到会犯贱。说服了你啊，软来生。哎呀，谈谈，怎么样？很有气势吧？切切！ Oke semuanya, kembali lagi dengan saya lagi di Para Jagoan. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membahas donghua baru yaitu Transcending the Heaven. Benang merahnya menceritakan mengenai kisah seorang pemuda bernama Chuyang. Dia hidup di sebuah dunia bela diri pedang yang disebut 9 pedang kesengsaraan. Pada awalnya kisah ini dimulai ketika ribuan tahun yang telah berlalu, yaitu setelah pertarungan para master kuat. Namun suatu hari semua master pun punah dan menyisakan sebuah pedang terkuat yang dinamakan pedang 9 kesengsaraan. Pedang ini terdiri dari 9 pecahan yang kini sudah tersebar di seluruh benua. Sampai akhirnya muncul seorang pemuda yang bertekad untuk menyatukan semua pecahan pedang itu. Namun hal itu tidak terjadi karena setelah memiliki sampai ke-5 pecahannya, ia harus diserang oleh para master yang juga menginginkan pedang tersebut. Sampai akhirnya pemuda itu pun memutuskan untuk bunuh diri dengan menusukkan ke-5 pecahan pedang itu pada tubuhnya. Hingga akhirnya ia pun dikembalikan ke masa lalu untuk mengemban tugas menyatukan ke-9 pecahan pedang tersebut. Namun seperti biasa sebelum kita mulai pembahasannya, saya akan memberikan peringatan spoiler warning karena konten ini yaitu banyak mengandung konten spoiler. Dan baiklah tanpa berlama-lama lagi, kalau kalian sudah siap maka mari kita mulai. Cerita dimulai dengan sebuah prolog yang menceritakan situasi yang terjadi setelah beberapa ribu tahun berlalu, di mana diketahui terdapat adanya sebuah pedang yang sangat kuat yang dinamakan pedang kesengsaraan yang telah ditinggalkan oleh praktisi kuat di zaman dulu. Dan kini semua praktisi mulai mencarinya hingga terus melakukan pertempuran untuk memperebutkan pedang terkuat ini. Peperangan terus berlanjut hingga kini memperlihatkan pertarungan antara praktisi pada sebuah tempat alam kesengsaraan. Di sana terlihat seseorang pemuda yang ternyata telah berhasil mendapatkan pedang tersebut sekaligus merupakan MC kita yang bernama Chuyang. Diketahui dia merupakan orang pertama yang sampai ke tempat ini dan mencabut pedang tersebut. Alhasil semua praktisi yang sudah sampai ke tempat itu pun kini mulai terus melihatnya, membuat mereka pun tidak mau merelakannya dan akhirnya sang ketua pun memerintahkan untuk menyerang Chuyang dan merebut pedang tersebut. Alhasil mendengar itu semua prajurit pun bergerak untuk melakukan pertarungannya. Di depan mereka Chuyang juga mulai bersiap yang kini dia pun menggunakan pedang kesengsaraannya. Benar saja dengan adanya pedang ini Chuyang pun berhasil mengalahkan satu persatu prajurit di sana. Waktu terus berlalu pertarungan juga terus dilakukan. Terlihat mereka masih terus melakukan pertarungan sampai akhirnya pertarungan pun terhenti karena di sana semua musuh yang menyerang Chuyang itu sudah habis. Tersisa tinggallah para petinggi dari mereka yang masih kekeh meminta Chuyang untuk menyerahkan pedang tersebut. Tapi jelas Chuyang tidak menjawabnya, yang ada dia pun kemudian bergerak terbang dan apa yang terjadi? Ya, Chuyang saat ini mengeluarkan kekuatan dari pedangnya yang hal itu mampu meratakan semua prajurit tersisa. 赶快交出九节剑！ Chuyang mengatakan pedang kesengsaraan itu sudah menjadi miliknya dan jika ada yang menginginkannya maka langkahi dulu mayatnya. Seorang petinggi menjadi sangat kesal dengan ucapan Chuyang barusan. Ia merasa Chuyang sangatlah sombong karena Chuyang mendapatkan pedang tersebut itu hanya keberuntungannya saja.
Dan mulai hari ini menurut petinggi itu pedang kesengsaraan belumlah menemukan pemiliknya dan harus kembali mencari tahu siapakah pemilik yang sesungguhnya. Di sana tak basa-basi lagi, salah satu petinggi pun kemudian bergerak dan menyerang Cuyang. Namun naas, kekuatannya sangatlah lemah, terbukti hanya dalam satu gerakan saja Cuyang berhasil membantainya. Setelah itu giliran praktisi lain yang juga bersiap untuk melakukan serangan. Tapi ia dihentikan oleh rekannya. Menurutnya pedang di tangan Cuyang bukanlah pedang biasa. Jadinya sebelum benar-benar mendekatinya, mereka semua harus berhati-hati karena kalau tidak maka mereka akan terluka oleh aura pedang itu. Tapi meski begitu salah satu dari mereka merasa pede untuk bisa mengalahkannya. Di mana meskipun pedang di tangan Cuyang sangatlah kuat, tapi Cuyang hanyalah memiliki kekuatan di ranah seniman bela diri saja. Jadinya dengan begitu mereka pun meminta untuk melakukan kerjasama membantai Cuyang. Yang mana pembicaraan mengenai siapakah yang mendapatkan pedang tersebut itu akan mereka bicarakan setelah benar-benar menghabisi Cuyang. Alhasil mereka pun sepakat dan pertarungan pun dilanjutkan. 那九节剑是九重天第一神兵。 九节剑虽锋利无比，他必将首尾难攻。区区武尊，就追杀至此，哼，不得死！ Tapi ada sebuah serangan yang mampu membuat Cuyang menjadi terkejut. Ternyata serangan tersebut mengenai sebuah benda berharga milik dirinya. Yang itu merupakan pemberian dari sang kekasih yang kita juga dibawa pada scene di mana benda itu diberikan kepada Cuyang. 九节剑是九节剑是我的。 Hal itu dimulai ketika Cuyang sedang berlatih, kemudian dia dihampiri oleh seorang wanita yang bernama Mo Qingyu. Dia diketahui merupakan kekasih Cuyang yang selalu mendampinginya dimanapun dia berada. Tapi saat ini mereka berdua harus berpisah. Hal itu dikarenakan Cuyang diharuskan melatih teknik pedangnya yang berkaitan dengan teknik pikiran. Di mana untuk bisa menguasai pemahaman 3 kesengsaraan penghancur, salah satunya yaitu harus melepaskan cinta. Jadinya dengan begitu Cuyang memilih memutuskan hubungannya dengan sang kekasih. Tentu saja ini merupakan keputusan yang sulit. Membuat Mo Qingyu yang mendengarnya hanya bisa pasrah dan pergi dari tempat itu. Di perjalanan pergi, tiba-tiba Qingyu dihampiri oleh seorang praktisi yang seketika menyerangnya. Membuat Cuyang yang merasakannya pun auto menghampirinya. Di saat itulah perpisahan mereka pun terjadi dengan Qingyu memberikan sebuah benda yang dia berharap Cuyang bisa terus mengingat dirinya. Dan Sin kembali ke tempat pertarungan. Cuyang yang melihat benda berharga hancur, ia pun menjadi sedih dan seperti menyayangkan keputusan dirinya yang telah memutuskan untuk memutuskan hubungan dengan kekasihnya. Awalnya dengan tindakan itu ia berharap bisa dengan cepat menjadi kuat. Tapi ternyata meskipun telah mendapatkan pecahan kelima dari pedangnya, dia masih belumlah mampu menjadi kuat, bahkan hampir mati di tempat ini. Tapi penyesalan sudah tak berguna. Yang ada saat ini Cuyang diharuskan bertahan untuk mengalahkan semua orang di sana. Alhasil dengan begitu pertarungan pun dilanjutkan yang dengan sekejap ia pun mampu membantai semuanya.可我楚阳拥有了九节剑。 Akan tetapi pertarungan belumlah selesai. Kali ini selain dari para bandit, di sana juga muncul 3 praktisi yang kini menyerang Cuyang. Mereka merupakan praktisi di tingkat raja. Kedatangan dari mereka tentu ingin mengambil pedang tersebut karena katanya kemunculan pedang ini terlalu berbahaya yang bisa menghancurkan dunia. Tapi jelas Cuyang tidaklah membiarkannya, jadinya pertarungan pun kembali dilanjutkan. Jelas saja kekuatan dari ketiga praktisi ini sangatlah kuat. Terbukti dengan beberapa serangannya saja ternyata mampu membuat Cuyang terluka.
Mereka mengatakan tujuan kedatangannya itu bukanlah ingin mengambil pedang tersebut, melainkan mereka ingin menghabisi Chuyang. Ketiganya perlahan mulai mendekati Chuyang sampai akhirnya mereka dihentikan oleh seorang praktisi yang bernama Tianji yang merupakan rekan dari Chuyang. Di sana Chuyang menjadi senang dan langsung menjelaskan tentang kelakuan mereka kepada dirinya. Tapi Chuyang menjadi terkejut setelah mengetahui kalau ternyata sosok yang memerintahkan ketiga praktisi ini untuk membantainya itu adalah dia. Alhasil karena seperti itu Chuyang pun menjadi marah hingga bertanya-tanya mengenai tindakan dari Tianji ini. Yang tentu saja Tianji menginginkan pedang kesengsaraan itu. Perdebatan pun terus terjadi sampai akhirnya Tianji memerintahkan ketiga master di sana untuk menyerang Chuyang. Chuyang tidaklah menyerah, dia kembali bangkit. Namun kebangkitannya bukanlah untuk melakukan pertarungan, melainkan Chuyang berniat menghancurkan pedang ini dengan menusukkan pada tubuhnya. Dan di saat itu jugalah ingatan Chuyang dengan Qin Yu juga kembali diperlihatkan. Dia mengatakan penyesalannya karena telah memutuskan untuk meninggalkannya. Ia berharap di kehidupan selanjutnya Chuyang bisa kembali bertemu dengan sang kekasih. Sambil tersenyum, perlahan pedangnya mulai terus ia tusukkan sampai sebuah ledakan pun terjadi. Dan setelah itu apa yang terjadi? Tiba-tiba kita diperlihatkan dengan sebuah pertarungan antara Tantan dengan Chuyang muda. Pertarungan berhasil dimenangkan oleh Tantan karena Chuyang mendapati gangguan dari seseorang. Tantan merasa sangat senang karena akhirnya ia mampu mengalahkan Chuyang. Tapi dia menjadi merasa bersalah karena saat ini Chuyang seketika menghilang. Ternyata Chuyang sedang berada di bawah arena yang dia juga menemukan adanya jarum perak jiwa yang tertusuk di tubuhnya. Di sana Tantan masih sangat senang karena dia dengan kemenangannya barusan ia berharap bisa dipilih oleh sang guru, yaitu untuk mengikuti kompetisi puncak yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Dia saat ini merasa tak menyangka kalau setelah pertarungan melawan 3 master raja ia belumlah mati dan malah dikirim ke masa lalu saat dia masih muda. Tentu di kehidupannya kali ini ia tidak ingin lagi menyia-nyiakannya. Selain itu, Chuyang kemudian memeriksa area tubuh yang sebelumnya tertusuk oleh pedang kesengsaraan. Yang ternyata alih-alih terluka, di dalam tubuhnya kini malah terdapat sosok pedang 9 kesengsaraan yang mengikuti dirinya. Tak lama dari itu, kemudian muncullah seorang murid lain yang bernama Si Qiansan. Kedatangannya langsung saja mengungkapkan kekesalannya atas keributan yang telah dilakukan oleh Chuyang dan juga Tantan. Sontak Chuyang yang melihatnya menjadi terkejut sekaligus merasa kesal. Nah, itulah ulasan mengenai plot cerita dari series Transcending The Heaven pada episode 1. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.